Om Swastiastu, sahabat Bali Taman Sekar. Apa kabar semuanya? Cukup lama kita tidak berjumpa di ruang video ini ya. Semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Dan semuanya dalam keadaan sehat ya, berkelimpahan rezeki dan selalu bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sahabat sekalian, di bulan Mei 2024 ini ada dua informasi penting yang ingin Tiang sampaikan kepada sahabat yang sumbernya sangat jelas ya. Yang pertama bersumber dari website dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini kita buka ya. Ini adalah websitenya dari Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Informasi pertama itu yang cek di sini di menu lelang jalan tol. Di menu ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proyek jalan tol yang sedang dilelang. Dari 5 itu termasuk di dalamnya adalah proyek tol Gili Manuk Mengui ini, yang merah ini, kita klik ya. Kita akan melihat ya teman-teman ya, lelang jalan tol Gili Manuk Mengui. Nah, di sini kelihatan ada pengumuman prakualifikasi pelelangan pengusahaan jalan tol Gili Manuk Mengui. Dari informasi ini kita mendapat pengetahuan ya, bahwa proses prakualifikasi pelelangan pengusahaan jalan tol Gili Manuk Mengui mengalami perubahan. Perubahan itu terlihat di sini teman-teman. Yang di sini. Jadi kalau kita perbesar di sini bisa nggak ya? Coba untuk kayaknya nggak bisa nih, tapi ini teman-teman yang di sini nah, kita perbesar lewat HP ini. Kita buka di laptop. Ini nih teman-teman, ada perubahan. Jadi di sini mengenai perubahan jadwal pelaksanaan prakualifikasi pelelangan adalah sebagai berikut. Langsung saja saya ke sini karena di depannya menjelaskan tentang tahapan prakualifikasi serta nama kegiatan serta tujuan daripada penyampaian berkas. Yang di sini ini langsung pada perubahan jadwal ini ada perubahan sebelum atau before dan sesudah. Yang berubah itu adalah dua jadwal, yakni pertama batas akhir waktu pengambilan dokumen prakualifikasi. Nah, ini semula dijadwalkan 2 Mei 2024. Kemudian diperpanjang menjadi 13 Mei 2024. Yang kedua, batas akhir waktu pemasukan isian dokumen prakualifikasi. Yang semula dijadwalkan 3 Mei 2024, kemudian berubah menjadi 14 Mei 2024. Teman-teman silahkan, ya, ini faktanya seperti ini. Kita angkat dari website resmi dari Badan Pengatur Jalan Tol seperti ini. Apakah karena ada persyaratan? Itu banyak sekali sebabnya. Ya tentu kita dan saya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Nah, dari gambaran ini menunjukkan bahwa jadwal yang disusun oleh Badan Pengatur Jalan Tol, kemudian Kementerian PUPR berkenaan dengan kelanjutan proyek strategis nasional pembangunan tol Gili Manuk Mengui ini terus dilaksanakan sebagai sebuah tanggung jawab moral, sebuah tanggung jawab pemerintah. Ini sudah dilaksanakan. Namun ada perpanjangan, ini tentu dari pihak pelaksana, dalam hal ini panitia ya, di bawahnya ini kelihatannya. Ini ada panitia ya, ini teman-teman. Kemudian ini bisa diperbesar. Tidak bisa ya. Ini ada Jakarta 30 April 2024. Panitia Pelelangan Jalan Tol atau Toll Road Tender Committee.
Itu yang bisa kita lihat dari informasi yang pertama ini. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa informasinya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini bersumber dari rekan saya menyampaikan bahwa Menteri Basuki pastikan proyek tol Gili Manuk Mengui lanjut September. Ini kalau kita klik di sini, disampaikan oleh rekan saya di sumber yang bisa dipercaya. Ini di sumbernya adalah detikbali.com. Ini teman-teman. Menteri Basuki pastikan proyek tol Gili Manuk Mengui lanjut September 2024. Ditulis oleh wartawan Rizky Setio Samudro dari Detik Bali dan diunggah pada hari Kamis 16 Mei 2024 kurang lebih pukul 9 malam. Ini isinya ini. Ada fotonya Pak Menteri didampingi oleh staf beliau dan isinya seperti ini nih. Jadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan proyek tol Gili Manuk Mengui akan dilanjutkan pada September 2024. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui seusai rapat koordinasi persiapan World Water Forum di Nusa Dua Badung, Bali, Kamis 16 Mei 2024. Ini adalah kutipan pernyataan Pak Menteri yang menurut saya ini ada kesalahan istilah. Sekarang ini proses lelang, kemudian nanti mudah-mudahan September nanti bisa ditandatangani BPJT. Kalau BPJT sudah tanda tangan, jalan. Nah, yang sebenarnya dalam proses ini bukan BPJT-nya yang ditandatangani teman-teman, tetapi PPJT. Kalau BPJT kan singkatan dari Badan Pengatur Jalan Tol. Kalau PPJT adalah penandatanganan pengusahaan jalan tol. Nah, setelah proses tender tentunya. Jadi prakualifikasi dulu, kemudian kelengkapan berkas, nanti diumumkan pemenang tender. Setelah diumumkan pemenang tender, baru bisa diproses itu penandatanganan perjanjian jalan tol, pengusahaan jalan tol. Perjanjian pengusahaan jalan tol. Itu seperti yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu di Denpasar. Nah, itulah yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, dan berdasarkan jadwal yang disusun oleh Kementerian PUPR, pemenang lelang ini dijadwalkan diumumkan pada bulan Agustus, dan September itu sudah PPJT. September PPJT seperti yang mengunggah pada video saya sebelumnya. Sehingga begitu selesai penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol, di sana ada perjanjian lain-lainnya ya, penjaminan investasi, kemudian yang lain-lain, itu baru dilakukan proses pembentukan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Seperti yang dulu itu PT Tol Jagat Kerti, setelah ada PPJT. Di sana ditandatangani tentu BPJT, Kepala BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol itu hadir, ada gubernurnya dan sebagainya ya, yang pihak-pihak pemangku kepentingan utama. Kita teruskan. Jadi di sini bukanlah BPJT sebenarnya ya, tapi PPJT. Kita teruskan ya teman-teman. Basuki menjelaskan pemerintah akan mengambil alih untuk pembebasan lahan. Kalau kemarin kan tanah dibebaskan oleh pemrakarsa, kalau sekarang dibebaskan oleh negara. Nah, ini berarti kita mendapatkan bayangan, saya mendapatkan bayangan bahwa Lembaga Manajemen Aset Negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan sudah menyetujui dibebaskannya lahan menggunakan biaya negara. Yang dulu berdasarkan sumber di Kompas itu disebutkan bahwa itu di besarnya sekitar 7-8 triliun rupiah. 7-8 triliun rupiah. Cukup besar ya teman-teman.
Meski begitu, ia berharap sebelum September 2024 sudah mendapatkan investor agar proyek tersebut segera dilanjutkan. Ya, dan ini karena jadwalnya memang ya bulan Agustus sudah mendapatkan investor sehingga bisa diumumkan lelang. Jika pada bulan September sudah dilakukan proses administrasinya lebih lanjut. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi, itu kata Pak Menteri, dilelang oleh pemerintah untuk mendapatkan investor baru yang tidak ada hubungannya dengan yang kemarin, itu syaratnya. Tidak ada hubungannya dengan PT Tol Jagadkerti Bali. Kemudian berita ini disambungkan dengan berita pada sebelumnya, yakni bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Muhammad Zaini Fatah memperkirakan proyek tol Gilimanuk-Munggi dapat dilanjutkan antara bulan Juli hingga September 2024. Saat ini proyek itu masih dalam tahap tender. Tender ini kan dimulai sejak bulan Februari ya, kalau tidak salahnya. Kami lagi tender sekarang. Mudah-mudahan di kuartal ketiga, Juli September tahun ini sudah bisa mulai lagi, ujar Reni saat ditemui di Nusa Dua Bali Sabtu 20 April 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Jadi di sini beda banget ya antara berita yang disampaikan dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Jadi jelas siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, kapan, di mana, dan bagaimana prosesnya itu. Ini jelas beda dengan berita yang dimuat di Wahana Bali yang tiang munggah di short kemarin ya. Itu adalah berita opini. Di sana ada digenjot ya. Kementerian digenjot, Kementerian PUPR. Padahal di sini Pak Menteri jelas-jelas mengatakan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sedang diusahakan. Jadi ada proses di sana. Kemudian akan ke depan menjadi, jadi itu opini penulisnya. Kemudian dimuat oleh media, mungkin media ini langsung menerima ya, atau akhirnya kesannya di sana ada kepentingan di sana ya, ada opini di sana. Jadi bukan berdasarkan yang dinyatakan oleh sumber. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap dukung Bali Teman Sekar Channel sebagai channel yang senantiasa memberikan informasi yang faktual untuk Anda dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada keluarga. Kami akhiri dan sampai jumpa pada video berikutnya. Om Santi, 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 Om.